Setim Surakarta. Podcast Akademika Setim Surakarta. Di Surakarta kita berkumpul, podcast Akademika jadi bekal. Menulis jurnal, artikel keren, pedoman skripsi, semua terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di episode podcast PAS, podcast Akademika STIM Surakarta, di mana kita akan menyimak beraneka topik seru yang akan mendukung kehidupan akademis mahasiswa, mulai dari menulis jurnal, artikel keren, pedoman skripsi, hingga rahasia menjadi wisudawan unggul dengan kilat. Bersama saya, host episode kali ini, Muhammad Mahsya Nafani, akan mengawali teman-teman semua pada episode podcast kali ini. Dan telah hadir sebagai narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah Ustadz Anis Budrianto LC-MPD. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustadz Anis. Ya, Akhirnya Ustadz ada di studio podcast ini ya Ustadz ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Jadi memang Ustadz Anis ini sangat semangat sekali ya. Dari semalam itu sudah mengirimkan berkas-berkas podcast itu. Jadi memang malam-malam beliau tuh masih on fire tuh. Makanya ini saya sangat menanti kehadiran beliau untuk menjadi narasumber di sini. Masya Allah. Nah, ini sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita pakai prinsip tak kenal maka tak sayang, Ustadz. Jadi teman-teman semua di sini biar lebih sayang dan lebih dekat kepada Ustadz Anis yang senyumnya sangat manis. Masya Allah. Ya, mari kita dengarkan dulu nih bagaimana beliau tuh nama panjangnya siapa, asalnya dari mana, terus keluarganya bagaimana, dan di bagian fungsional apa di STIM itu. Monggo Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Anis Budi Rianto. Saya putra dari Bapak Haji Mariadi dan juga Ibunda Hasanah SPD. Saya kelahiran di Klaten tanggal 9 November 1971. Masya Allah. Ya, saya sudah berkeluarga. Istri baru satu. Baru berarti ada masih bisa slot lagi ya. Jadi ya dari nun jauh di sana ya, dari Medan ya. Ya, jadi nama istri saya ya Ibu Nuriana Sirigar. Ya, ini asli dari Medan dan asli orang Batak. Wow, Masya Allah. Jadi marganya Siregar. Wow. Jadi ya Ustaz ya, sama kalau yang artis-artis siapa tuh Siregar itu ya? Oh. Iya kan? Jadi namanya terkenal itu Ustaz, Masya Allah. Kemudian saya mempunyai 5 putra, putra dan putri. Yang pertama itu adalah namanya Himmah Mujahidah Azam, ya, dan dia juga sudah menyelesaikan sarjana di STIM Surakarta. Oh, Masya Allah. Sebelumnya dia sekolah di Lipia Jakarta, ya, sampai di Kismu Syariah, yakni Mustawa Al-Khamis, ya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Farhan Nur Ramadan, SM ya itu ya. Ya itu juga S2, ya S1-nya di Yogyakarta, S2-nya di IAIN Surakarta yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Masya Allah. Kemudian anak saya yang ketiga adalah Nidaul Husna. Nidaul Husna ini anak saya ketiga dan juga sudah selesai kuliah di STIM Surakarta dan dapat gelarnya juga SPD, Sarjana Pendidikan. Ya, bahasa Arab. Yang keempat itu ya Zakiyah Marhamah As-Solehah. Ya, ini sekarang menjadi siswi S1, mahasiswi S1 di Universitas Islam Negeri Surakarta
jurusannya adalah manajemen pendidikan Islam. Ini semester 3 nih sekarang ya. 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 Kemudian yang paling bontot ya sebenarnya saya juga tidak ingin bontot ya. Tetapi Allah kasih ya itu rezeki ya. Ini jaraknya agak jauh ini. Ya sekitar 5 atau 6 tahun gitu ya. Jadi agak jauh ya. Sekarang kelas 2 di MTS Nguruki Surakarta. Masya Allah. Ya, dekat sini aja. Dekat saja. Jadi itu apa namanya 5 anak saya. Adapun sekarang saya di STIM Surakarta di samping juga sebagai apa namanya dosen tetap dan juga sebagai kepala program studi pendidikan bahasa Arab. Masya Allah. Ini teman-teman semua ini yang terutama mahasiswa baru ya yang belum kenal beliau ini adalah merupakan kaprodi ya dari Masya Allah dari program studi bahasa Arab atau PBA di sini. Masya Allah. Nah di sini juga ternyata Ustadz Anis yang bermuka baby face ini. Ternyata beliau sudah mempunyai 5 putra ya putri. Waduh, dari 5 nih. Dan cucu 3. Masya Allah. Masya Allah deh ya teman-teman semua biar bisa lebih kenal dan lebih dekat dari Ustadz Anis Budirianto. Nah ini sebenarnya udah berapa tahun Ustadz di STIM ini? Di STIM ini kalau saya masuk ya pertama itu ya tahun 2010. Oh ya 2010. Saya sudah masuk di sini. Itu sebenarnya malah sebelum jadi STIM ya? Sebelum jadi STIM. Dan STIM ini belum terakreditasi. Karena terakreditasi kan 2012. Oh ya betul sekali. Termasuk Asabik al-awal juga. Asabik kunal awal. Jadi malah lebih tua dari penunggu di sini Ustaz. Karena ya beliau sesepuh ya di sini udah dari sebelum jadi STIM. Bahkan itu apakah dari Mahat Ali sebelumnya? Iya sebelumnya Mahat Ali. Ya, berarti memang menjadi masih salah satu pionir untuk perjuangan STIM hingga saat ini ya Ustaz ya. Betul. Sudah berapa tahun itu Ustaz berarti? Ya hampir 10 tahun. Masya Allah. Gitu. Ya lebih ya berarti ya? Ya lebih. Lah ya Masya Allah. Jadi ini beliau ini merupakan senior ya di STIM Surakarta dan sudah melalang buana sampai mana-mana. Iya, pokoknya ke seluruh Indonesia. Iya. Bahkan ini Ustaz juga bagian dari IMLA atau apa Ustaz? Iya. Saya di apa namanya di IMLA Ittihad Mudarrisil Lughal Arabiyah. Jadi juga di situ sebagai anggota apa namanya persatuan dosen atau guru di seluruh Indonesia nasional nasional. Dan juga di internasional juga sama di Persatuan Ru'asa il Aqsam Al-Lughatil Arabiyah. Jadi itu tingkatnya internasional jadi Pak. Nasional sampai sana. Bahkan STIM ini sudah diakui internasional. Waduh. Nah, itu dibuktikan dengan sertifikat. Oh gitu. Sertifikatnya insya Allah ada di apa namanya di kantor prodi ada dan juga di apa namanya ballroom STIM Surakarta. Oh gitu, di depan itu saat ya? Iya, yang nasional maupun yang internasional. Bisa dilihat, ada nama saya di. Oh iya. Jadi bersyukurlah teman-teman semua yang berkuliah di STIM Surakarta. Maka Ustadz Anis ini sudah apa ya, saya punya pengalaman yang banyak sekali. Jadi antum-antum sekalian bisa belajar banyak dari beliau Ustadz ya. Insyaallah. Nah, di sini kan Ustadz Anis kebetulan kami minta terima kasih atas kehadirannya Ustadz untuk mengisi di ruang podcast ini dan untuk mengisi PAS nama podcastnya PAS Ustadz. Podcast Akademika STIM Surakarta. Jadi di sini membahas tentang apapun yang mengandung kehidupan akademis mahasiswa. Nah, kira-kira Ustadz ingin mengangkat tema apa nih pada hari ini? Episode ini. Ya, tema yang akan saya angkat hari ini ya tentang pedoman penulisan skripsi bahasa Arab Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Masya Allah. Pedoman skripsi ya, ya. Wah, lah ini seperti yang kita ketahui bahwa skripsi itu sebagai salah satu syarat ya, wajib bahkan ya. Kalau misalnya teman-teman semua tahu. Bahkan kalau misalnya di sini dari tahun lalu sampai sekarang ini bisa menjadi syarat wajib untuk kelulusan. Atau beda lagi kalau di Merdeka Belajar beda ya Ustadz ya? Beda lagi. Ya. Tapi paling tidak ini secara umum teman-teman semua. Nah dengan skripsi. Tapi untuk mahasiswa baru atau pada umumnya bisa dijelaskan sedikit Ustadz, skripsi itu sebenarnya apa sih itu? Bagi teman-teman semua yang menyaksikan episode kali ini.
Baik, terima kasih Ya. ya telah diberikan waktu. Masya Allah. Ya, Al-Fursah As-Saminah liadai at-tahlil an yani kitabat al-bahas al-ilmi. Nah, itu. Jadi tentunya kita harus melihat roadmap dalam penulisan skripsi. Di sini sudah kita buat ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama kita harus tahu apa itu definisi skripsi, kemudian yang kedua tujuan skripsi, yang ketiga isi dan materi yang di dalamnya, kemudian yang keempat penulisan skripsi, yang kelima teknik penulisan, ya, yang keenam lampiran, dan yang ketujuh kutipan. Nah, itu. Oke, Ya. Insya Allah. Ya ini Ya. sudah jelas banget bagian-bagian dari skripsi itu sendiri ya, Ustadz ya. Ya, betul. Nah, memang sebenarnya skripsi itu menjadi sebuah syarat kelulusan, apalagi itu salah satu syarat kelulusan di STIM Surakarta. Ya. Tapi bagi teman-teman juga masih ada yang bertanya-tanya sebenarnya tujuan dari skripsi itu apa sih, Ustadz? Kok Iya. susah-susah buat skripsi itu kenapa gitu, Ustadz? Coba bisa dijelaskan sedikit gitu, Ustadz. Baik, sebelum kita menuju kepada tujuan, tentunya kita harus mengerti dulu ta'rif. Oke. Ta'rif itu ya definisi Ya. daripada skripsi itu sendiri. Skripsi ini dapat diartikan sebagai karya tulis yang disusun oleh seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan kurang lebih 120 SKS. Ya, dengan dibimbing oleh dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing kedua. Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar pendidikan S1 sarjana. Oke. Nah, itu. Adapun untuk tujuan daripada skripsi itu sendiri ya memberikan pemahaman ya terhadap mahasiswa ini agar dapat berpikir ya secara logis atau logik ya gitu. Oke. Dan tentunya berpikir secara ilmiah juga ya, dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Nah, itulah tujuan skripsi, Mas. Wah, ini sangat bagus sekali, ternyata tujuannya itu sangat mulia ya. Jadi teman-teman semua bisa paling enggak punya pengalaman di sana ya, Ustadz ya. Iya. Jadi ketika kita kuliah itu mengasah gitu keilmuan kita, bahkan berpikir kritis. Itu Ustadz ya. Iya, iya. Paling penting itu ya. Iya, paling Kalau penting. kita bisa berpikir kritis, maka teman-teman semua kalau dalam kehidupan kemudian bisa berpikir dahulu untuk bagaimana cara memecahkan masalah, solusi dan lain sebagainya. Seperti itu Ustadz ya. Ya, betul. Nah, kira-kira memang ketika sudah tahu definisi kemudian tujuan skripsi sebenarnya untuk apa, kira-kira materi isinya, Ya. isi skripsi itu seperti apa gitu loh. Ya, seperti yang tadi ada bagian-bagiannya, tapi Ya. materinya itu Ustadz, Ya. itu bisa dijelaskan sedikit Ustadz. Ya, isi dan materi skripsi itu terangkum dalam 6 atau 5 hal, 5 hal ya. Oke. Yang pertama ya relevan dengan jurusan mahasiswa yang bersangkutan. Artinya kalau dia jurusan PBA ya harus mengikuti dalil Kitabatul Bahas Al-Ilmi. Artinya ya pedoman penulisan skripsi ya sesuai dengan bahasa Arab. Ya, Oke, gitu ya. oh. Kemudian yang kedua yaitu ya mempunyai pokok permasalahan yang jelas. Kalau nggak jelas ngapain kita bahas kan gitu. Wah iya. Iya. Kemudian yang ketiga itu ya masalah harus dibatasi. Oh. Tidak boleh liar. Oh iya, Ya, benar. supaya nggak liar. Gitu ya. Nggak liar itu kan susah untuk dapat ya, ditangkap susah. Ya. Yang keempatnya ya menarik untuk kemajuan keilmuan. Ya, kalau tidak menarik nggak usah. Oh. Ya orang juga nggak akan tertarik kan. Oke. Ya, gitu. Apa? Ya, kemudian yang kelima ya sesuai dengan minat dan keahlian penulis. Oh. Nah, itulah isi dan materi. Oh Ya, iya, bagus sekali. Berarti memang itu sebenarnya secara struktural itu kan harus kita punya minat terhadap penelitian itu ya Ustadz ya. Iya, Karena betul. kita tidak minat, tidak paham dengan apa yang diteliti ya sama aja itu. Malah jadi penelitian kosong itu teman-teman. Wujuduhu semua. ka'adami. Wah, iya. Bahkan tadi disebutkan bahwa
memang harus dibatasi ya. Sesuatu Iya. yang tidak terbatas malah nanti pembahasannya Iya. dari Sabang sampai Merauke satu. Ya, liar. Kayak sapi bedal lah. Iya, iya, betul. Lagi mau Betul. dibelah nanti sampai mana-mana bahasanya. Waduh, insya Allah. Nah, kalau tadi udah jelaskan isi materi juga ya, kita juga bisa tahu bahwa ada bentuk laporan penulisan skripsi. Iya. Bentuk laporan itu kira-kira seperti apa Ustadz? Kalau bisa dijelaskan Ustadz? Ya. Sebenarnya bentuk laporan atau penulisan skripsi itu sebenarnya ada 3 prinsipal yang harus dipegang oleh mahasiswa. Ya, yang pertama adalah bagian awal, ya kan. Yang kedua adalah bagian tengah. Yang ketiga itu adalah bagian akhir. Gitu. Jadi bagian awal itu biasanya didahului dengan halaman judul, ya. Kemudian pengesahan, ya. Abstrak, kemudian kata pengantar, daftar isi, tabel, grafik, ya, diagram, peta, dan yang lain sebagainya yang mendukung. Ya. Kemudian yang di bagian tengah itu biasanya terdiri dari bab 1. Bab 1 itu kalau dia menulisnya skripsi bahasa Indonesia biasanya dengan pendahuluan. Tapi nanti kalau di bahasa Arab itu ada yang namanya al-itor al-am. Ya, al-itor al-am. Itor al-am itu ya terdiri di antaranya di dalamnya ada bab pendahuluan gitu ya, gitu. Jadi istilahnya bab pendahuluan ini biasanya anak-anak itu ketika apa ya, istilahnya ketika mengerjakan itu langsung diisi kholfiyah, padahal itu bukan kholfiyah. Jangan diisi latar belakang masalah, namanya pendahuluan. Kan, gitu ya. Iya. Nanti akan dijelaskan ketika nanti kita praktek. Oh, Oke, gitu, siap. gitu, ya. Kemudian bab 2 itu adalah landasan teori, ya kan? Landasan teori. Landasan teori ini kan menjelaskan tentang apa namanya bayan al-maudhu. Ya, bayan itu ya penjelasan dari tema yang diangkat. Ya, dijelaskan satu persatu di situ. Nah, baru kemudian pendukungnya adalah Adirosat As-Sabiqah, ya, kajian pustaka. Jadi gitu. Nah, seterusnya adalah yang bab 3 itu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini banyak sekali mahasiswa itu hanya satu saja yang diambil. Gitu. Padahal kutub atau buku-buku tentang metode penelitian banyak. Tapi satu ya itu saja terus ya. Ya, Kolamoleong ya kayak gitu. Iya. Terus Harsimi Arikunto. Waduh, sampai hafal loh. Iya, sampai hafal ya. Tapi yang lain-lainnya tidak diangkat. Gitu. Ya. Jangan-jangan itu warisan dari kakak tingkatnya yang lain. Betul, itu warisan dari kakak tingkatnya. Karena mereka al-muhim yakni takodam. Yang penting maju. Nah, gitu. Kemudian yang bab 4-nya adalah hasil penelitian. Ya, hasil penelitian ini tentunya jawaban daripada rumusan masalah yang telah ia buat. Kalau rumusan masalahnya 3, ya maka hasil penelitiannya juga 3. Tidak boleh rumusan masalah 3 kemudian hasil penelitiannya itu 10, nggak boleh gitu ya. Mayawara ya. Oh iya, mayawara ya kan gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah bab penutup. Penutup itu biasanya ada 3 hal ya tuh. Ya, itu yang pertama ya khulasoh ya kan. Ya. Kemudian yang kedua rekomendasi. Yang ketiga saran-saran. Nah, gitu. Dan bagian C yang terakhir, ya, C terakhir itu adalah tentunya ada namanya al-mulhaqat, yaitu adalah lampiran. Ya. Di bagian akhir itu lampiran. Apa yang harus dilampirkan? Yaitu pertama, ya, daftar pustaka, ya kan? Kemudian setelah daftar pustaka, ya, kemudian yang kedua yaitu adalah lampiran foto, ya itu kan ada, ya. Kemudian masodir wal maroji, itu ya daftar pustakanya, referensi yang digunakan. Dan yang sering yang sering mahasiswa lupa itulah as-sirah adzatiyah. Sirah adzatiyah itu kurikulum vitae. Ya, orang ditulis kurikulum vitae-nya. Ya datanya itu saja. Datanya nggak ditulis. Ya, itu. Jadi
itulah ya. Sering terlupa tuh, Masya Allah. Oke, itu berarti memang secara ini Ustadz yang membuat ya untuk dibagi 3 itu Ustadz? Iya, Nah, itu saya yang membuat, ya betul. Oke, itu. Iya. jadi teman-teman biar memudahkan para mahasiswa untuk menyusun skripsi itu, Masya Allah Ustadz Anis Supriyanto ini iya. memberikan kemudahan loh, bagi 3 untuk isinya atau apa aja, untuk yang Iya. pertama, kedua, dan ketiga yang terakhir ya, Iya. bagian ketiga, Iya. Masya Allah. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagiannya cara menulis laporan tulisan skripsi nih teman-teman ya, selanjutnya tuh ada nggak sih tips buat teman-teman semua ini untuk teknik penulisan skripsi ini yang mungkin agak riskan ya, biar bisa dijelaskan beliau karena memang bukan hanya mahasiswa STEAM tapi mahasiswa pada umumnya itu Ustaz. Bisa menjadi sebuah ya ini apa namanya aware atau harus diperhatikan itu. Iya. Monggo Ustaz. Oke. Ya kalau untuk trik-trik membuat skripsi yang baik ya tentunya sesuai dengan kaidah, Oke. ya kan? Sesuai dengan pedoman skripsi yang dibuat oleh apa namanya kalau di sini sekolah tinggi ya, ya. kalau di universitas ya sesuai dengan universitas yang bersangkutan. Kalau di sini ya sesuai dengan STEAM Surakarta. Ya tidak boleh keluar dari STEAM Surakarta. Ya, gitu. betul. Nah, ya itu yang jadi perhatian teman-teman semua. Kalau udah ada istilahnya kitabnya ya, kitab suci ya. Aduh, ya jangan keluar dari sana. Itu kayak ibaratnya kalau pakai motor Honda ya pakai buku panduannya Honda. Kalau pakai panduannya Yamaha ya salah kaprah Ustaz ya, nggak bisa diterima ya. Sama kayak halnya ini ketika pedomannya pakai univ-univ yang lain ya nggak cocok bisa. Betul. Iya. Oke, tadi teknik penulisan skripsi ya Ustaz ya? Iya. Oke, tadi ya ini selanjutnya sama hal yang penting bagian yang kadang terlupa sama teman-teman semua itu adalah lampiran. Iya. Sama pentingnya dengan bagian-bagian yang lain. Bahkan ketika kita lupa melampirkan apa? CV itu ya. CV. Itu lah sama aja kurang mumtaz, nggak sempurna itu. Sama juga bunuh diri. Pasti waduh. Nah, khawatirnya kan nanti kan dijiplak orang kan. Oh iya. Ya betul. namanya diganti sudah selesai. Waduh. Gimana Ustaz itu? Cara menulis lampiran dalam skripsi Ustaz? Oh iya, ini mungkin terakhir ya Ustaz ya. Oke. Jadi cara menulis lampiran ya tentunya harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Ya, kalau kutipan langsung itu biasanya disebut direct quotation ya. Quotation itu terdiri dari kutipan langsung yang pendek ya, dan ada kutipan langsung yang panjang. Ya, tinggal kita memilih saja gitu. Kalau yang pendek itu apa ya? Yang pendek biasanya mengutip rumus, ya, peraturan atau mengutip puisi atau definisi dan sebagainya itu. Nah, kalau kutipan langsung pendek ini biasanya ya istinya tentunya ya dengan kutipan yang ilmiah, jangan hanya asal-asalan gitu. Nanti amburadul hasilnya gitu. Iya, betul sekali. Ya, itu. Ya, kalau kutipan panjang itu tidak boleh melebihi 3 baris ya. 3 baris ketikan ya. Cukup dimasukkan dalam teks ya dengan memberi tanda petik di antara kutipan tersebut. Seperti itu. Sedangkan kutipan panjang langsung ya, kutipan panjang langsung itu kutipan panjangnya melebihi 3 baris ketikan, dan kutipan yang harus diberi tempat tersendiri dan juga di situ diberi alinea yang baru. Paham. Gitu, jadi memang paragraf baru itu ya, ada. paragraf yang baru. Siap. Ya. Ya, kalau yang kedua tadi kutipan tidak langsung ya. Indirect quotation ya, quotation ya. Itu kutipan yang tidak persis sama dengan sumber aslinya. Tidak harus persis sama dengan sumber aslinya. Contohnya jangan ngambil dari PDF ya kan. Ya, kadang dengan kitab aslinya kan juga ya berbeda ya kan, gitu, seperti itu ya. Tentunya juga kutipan ini merupakan ringkasan dari pokok-pokok yang disusun ya menurut jalan pikiran pengutip. Ya, pikiran pengutip. Contohnya begini, ketika wawancara, ya kan? Ketika wawancara, tentunya kan ketika kita wawancara kan kita mengutip dari perkataan seseorang. Kalau kita orangnya pelupa, ya sudah bawa aja ini alat perekam. Ya, recorder ya. Recorder, ya kan? Betul. Supaya nanti bisa diringkas daripada kutipan itu. Nah, itu. Dan yang terakhir ya
kutipan tidak langsung ya pengutip tidak boleh memasukkan pendapatnya sendiri. Ya terkadang gini, dikutip dari apa namanya Nadirul Madrasah contohnya gitu kan. Kemudian itu ditulis pendapatnya sendiri. Enggak boleh kayak gitu. Ya, enggak boleh gitu. Ya harus dikutip umpamanya kepala sekolahnya umpamanya Masya gitu. Waduh. Lah tiba-tiba tak tulis di situ nama saya. Enggak bisa. Ya harus ditulis Masya Nawafani. Gitu. Ya umpamanya dikutip ya hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Kan gitu kan. Nah itu harus jelas. Ya. Insya Allah. Lah ini bisa menjadi perhatian teman-teman semua ya dalam menulis kutipan ya. Ini kan sama halnya pentingnya tadi dalam lampiran. Makanya teman-teman semua bisa memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang apalagi yang beliau langsung yang menyusun ya. Iya, saya yang menyusun. yang apa namanya kitab dalil, yakni al-bahas al-ilmi fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah di Jami'atil Mu'min lid-Dirasat al-Islamiyah Surakarta. Masya Allah. Oke, bisa ditunjukkan Ustaz kayak gimana Ustaz? Bukunya apa? Bawa Ustaz. Ini bukunya seperti ini. Oke, nih teman-teman semua ini buku wajib ini. Seperti ini buku wajib untuk dimiliki semua mahasiswa STIM Surakarta. Ya Ustaz ya. Oke, ini sudah berada di penghujung episode ini sebenarnya teman-teman semua. Nah, tapi karena memang sini sudah dijelaskan banyak sekali Masya Allah. Tapi kalau kita bedah semuanya secara gamblang dan detail ini bisa menghabiskan beberapa episode dan berapa SKS tadi wah ini kayaknya nggak bisa kita selesaikan satu episode saja. Jadi ini teman-teman semua karena ini sudah cukup ya kita melihat untuk episode 1. Kira-kira Ustadz adakah closing statement dari awal penjelasan dari apa ya istilahnya skripsi tadi ya, penjelasan awal pengenalan skripsi itu? Iya. Saya closing statementnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Gitu. Ya. Apa artinya bisa jelas? Ya, sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, kami akan memberikan petunjuk jalan itu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Wah ini bisa dijadi quotes ini, motivasi hari ini. Teman-teman semua juga yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, maka jangan lupa bahwa Allah akan selalu memberikan petunjuk bagi hamba yang meminta. Amin. Masya Allah. Amin. Ya, ini terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak episode PAS kali ini, podcast Akademika STIM Surakarta. Semoga informasi yang telah di-share, yang telah dibagikan Ustadz Anis Budrianto yang semuanya adalah daging ini tebal sekali dagingnya. Ya ini bisa memberikan wawasan baru dan semangat baru bagi teman-teman untuk mendukung akademik kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe pada channel STIM Surakarta agar tidak ketinggalan episode podcast berikutnya. Saya host Muhammad Masya Nawafani dan narasumber tercinta kita Anis Budrianto. Oke, pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di episode podcast berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. STIM Surakarta. Podcast Akademika STIM Surakarta. Ini sudah selesai berarti ya? Ya nanti kan cara penulisan skripsi, cara penulisan proposal dulu, baru kemudian baru skripsi. Nanti kita ini nanti disambungkan ke slide itu nggak apa-apa. Nanti saya kirim ke antum gitu. Kan nanti pakai seperti ini PPT ya, PPT. Bagus kalau misalnya ada TV-nya besok. Kapan-kapan kan bisa ditambah. Iya, harus ada TV-nya. Bisa ada sponsor juga itu. Iya, nggak apa-apa ada TV-nya lebih bagus. Pokoknya saya 2 lagi. Ya, itu nanti udah workshop ini. Oh gitu. Nah, iya, cara menulisnya bagaimana. Oke. Nanti saya beri petunjuk gitu loh. Ya, kemudian bab 1 itu isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa gitu. Karena nggak salah apa gitu.
Kan kita kan bab 1 sampai bab 3 ya. Oke. Untuk apa namanya? Penulisan skripsi. Itu proposal. Kalau nanti sudah skripsi kan menyeluruh. Betul, Iya. betul. Makanya tadi ini nggak bisa dipaksa satu episode. Oh, nggak bisa. Pusing nanti orang Pusing. lihat kayak. Udah kayak gini udah ringkes Bang. Iya dari kita udah bagus saja. Ya kalau nggak paham ya tinggal ditengok lagi. Oh, kita sudah menjelaskan kok. Ya apa Ustaz ya Ustaz jadi Iya. aslinya kan Ustaz habis uji jadi kan capek. Saya dari pagi loh Mas. Ya Allah. Sebelum Jumat loh. Iya. Ba'da Jumat, ba'da asar, terus ke sini. Terus habis ini jagong. Nanti malam aku jam 12 baru tidur itu. Iya, anu 10 saya. Ya, jazakumullah hasanul jaza. Baru sekali ini saya masuk ini. Iya makanya itu. Tapi insya Allah nanti terukur Mas. Oke, siap. Karena itu sudah saya presentasikan di mahasiswa. Oke. Baik di sini maupun di M Nasir. Oke. Baik itu di internasional juga. Ini saya memilih ini internasional loh, bukan cek-cek loh Mas. Iya. Bahkan ini diakui dan ini sudah yang di UIN S2 Bahasa Arab itu asabik awalnya saya. Saya kan lulusan pertama. Oh iya Ustaz. Oh. Iya. Pendidikan bahasa Arab. Anak Mbah Arab saya. Masya Allah. Dan ranking 1 juga saya. Oh iya. Oh. Bisa ditengok ijazah saya. Ijazah saya itu 3,84. Tahun berapa Ustaz? Tahun 2017. Wisuda 2018. Saya masuk 2014. Itu juga tasjik dari abahnya antum. Oh iya. Kalau nggak ditasjik saya juga malas gitu. Karena saya sering dipingpong sama profesor-profesor itu. Iya. Sampai saya itu hampir gila itu. Iya, hampir gendeng saya itu. Gitu. Gara-gara profesor itu. Karena profesor setiap debat dengan saya mesti ribut gitu. Kalau profesor yang solider yang ngasih A. Kalau nggak solider A minus. Gitu. Tapi kalau yang baik hati A plus. Oh iya. Nilai saya insya Allah tidak ada B, E, C, D, nggak ada, E nggak ada. Yang paling jelek adalah A minus. Sudah itu. Besok bisa ditayangkan di sini. Harus itu tadi ya Iya. kebanggaan Mas Yostif Iya. punya dosen yang kapasitasnya itu Ustaz diakui. Nasional maupun internasional. Masya Allah itu. Dan nanti juga di apa saja, apa itu namanya, sertifikat itu ditayangkan aja. Oh gitu ya. Bisa. Ini sertifikat internasional, ini nasional, ya kan? Iya. Itu sertifikat prodi Persatuan Prodi seluruh dunia. Nah, ada. Dengan bimbingan takkan pernah rapuh, Surakarta bangga kita berkibar. Podcast ini teman kita sepanjang masa. Di Surakarta kita bersinar, podcast akademika selalu mendampingi. Dengan ilmu kita juara, podcast ini teman setia sepanjang masa. Tim Surakarta. Podcast Akademika Setim Surakarta.